Oke, gue mau ngomongin soal menerima pengetahuan sebagai tamu. Sebuah ide yang gue dapat sepenuhnya dari Sabrang MDP. Jadi ini benar-benar idenya Sabrang MDP. Lo bisa nyari Mas Sabrang, dia pemikiran-pemikirannya gue lagi suka pantengin lah dalam beberapa bulan terakhir, karena menurut gue insightful. Salah satunya ide soal ini, soal menerima pengetahuan sebagai tamu, yang sebenarnya idenya sederhana tapi menurut gue kalau bisa dihidupi, kalau kita bisa menghidupi diri kita dengan gagasan ini akan sangat-sangat impactful gitu. Jadi apa maksudnya menerima pengetahuan sebagai tamu? Ya itu artinya pengetahuan yang kita dapat dari mana lah, entah dari jurnal sains, entah dari orang ngomong ke kita, entah dari pengalaman pribadi. Itu intinya jangan langsung dibuang dan jangan juga diterima bulat-bulat kayak kita menerima tamu. Artinya kita bayangkan diri kita sebagai rumah, dan kemudian pengetahuan sebagai tamu. Kalau kita menerima tamu, tamu asing nih, ya tentu sikap yang tepat adalah untuk tidak mempersilahkannya dengan begitu saja masuk ke ruang tidur kita gitu. Yang baik adalah ya dibawa dulu ke ruang tamu, ditanya dulu maksudnya apa, orangnya siapa, dan kalau dari percakapan, dari investigasi itu kita percaya, oh mungkin boleh nih kalau dia suruh minjem kamar mandi, boleh. Terus mungkin besoknya datang lagi, mungkin ternyata dia adalah siapa, entah entah apalah, mungkin besoknya datang lagi, seminggu kemudian datang lagi, dan akhirnya jadi teman. Dan ketika sudah jadi teman baru kita boleh mempersilahkan dia masuk ke dapur, boleh. Jadi ibaratnya ada tahapan-tahapan dalam pengetahuan dalam setiap hal yang kita tahu. Misalkan kita tahu bahwa ada orang bilang bahwa oh, laba-laba itu kakinya 8 gitu. Oh, kita melihat ini sebagai tamu. Artinya apa ya? Diterima. Tapi yang penting adalah ya jangan langsung dilihat sebagai kebenaran, jangan langsung disuruh dalam tanda kutip masuk ke ruang, masuk ke kamar kita. Ibaratnya masuk, analogi memasukkan, langsung membiarkan tamu masuk di kamar tuh ibaratnya seperti langsung melihat pengetahuan yang baru kita terima sebagai kebenaran gitu. Artinya ketika kita melihat suatu pengetahuan, ya tadi ditinjau dulu. Dan buat gue ini ide yang sederhana, cuman sangat 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 sulit untuk dihidupi sebetulnya. Kayak gue tuh sangat sangat prone untuk bias ke orang-orang tertentu katakanlah. Kemudian gue juga sangat punya bias untuk suka informasi, melihat suatu dari sudut pandang tertentu, yang hingga akhirnya membuat apa namanya, informasi yang kadang sebenarnya masih belum benar, masih belum tentu benar, tiba-tiba gue anggap sebagai oh ini kayaknya benar nih. Karena ya tadi, karena kita punya banyak bias, gue punya banyak bias. Dan ini yang menurut gue perlu dilatih. Kayak makanya menurut gue orang-orang kayak bumi datar gitu, itu sebetulnya bisa di admire, at least dalam langkah awalnya dia. Kayak kayaknya Lex Fridman pernah point out kayak bumi datar itu sebenarnya bisa di admire di langkah pertama mereka untuk meragukan, untuk ragu bahwa ya keraguan itu penting, kekhawatiran itu penting. Keraguan bahwa wah, kok bumi ini bulat, padahal kan sepanjang penglihatan gue bumi itu datar-datar aja, kagak ada lengkungannya gitu kan. Ya, ya pertanyaan itu penting. Artinya oleh si kaum bumi datar ini, pengetahuan bumi itu bulat itu nggak langsung dilihat sebagai kebenaran, tapi ditanyakan dulu. Dan
Ya harus, kalau kita melihat sejarah ilmu pengetahuan ya semua berangkat dari keraguan. Semua berangkat, dan keraguan itu penting gitu. Sehingga setiap informasi ya, oke, bumi itu bulat, oke, bumi itu datar. Ada yang bilang bumi itu bulat, ada yang bilang bumi itu datar. Oh, ya udah diperlakukan dua-duanya sebagai tamu. Jadi kemudian ya cara kita bertanya terhadap tamu adalah ya tadi, dengan memastikan, oh, apakah pengetahuan ini sesuai dengan logika? Apakah sesuai dengan intuisi kita? Apakah sesuai dengan bukti sains yang kita sudah apa namanya? Yang kita sudah ya cukup yakin bahwa dia benar. Dan kemudian dari ukuran-ukuran itu kita tentukan, oh, mana nih tamu yang lebih, tamu atau pengetahuan yang lebih benar gitu. Katakanlah, oh, berarti yang lebih benar itu bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Tapi kemudian harus menerima kemungkinan juga bahwa mungkin nanti akan ada evidence baru yang membuat pemahaman kita salah, dan kita harus menerima itu gitu. Dan ini yang menurut gue tidak mudah, karena salah itu menyakitkan. Sakit salah itu, at least buat gue, dan gue rasa buat, kalau dari sepengamatan gue ya begitu. Ketika gue melihat, anjing, ini ada orang yang dia udah ngeliat banyak bukti tapi kok masih ngotot ya. Dari situ gue menyimpulkan kayak, ya mungkin orang-orang yang seperti itu termasuk gue juga. Gue sering gitu juga melakukannya karena takut salah, karena salah tuh sakit, merasa salah tuh sakit. Dan proses pendewasaan salah satunya menurut gue adalah ketika kita bisa memisahkan antara diri kita, self identitas kita, dan gagasan kita. Artinya ketika kita bisa melihat bahwa ya gagasan gua tuh bukan gua, pendapat gua tuh bukan gua, apa yang gua yakini benar tuh bukan gua. Gua merasa gua adalah gua merasa approach yang tepat adalah ketika gua melihat diri gua sebagai suatu entitas yang berusaha mencari kebenaran gitu. Menurut gua identitas yang penting untuk dipegang adalah itu, sebagai dalam konteks pengetahuan ya, sebagai ya pencari kebenaran. Artinya kalau ada kebenaran yang lebih baru ya diganti dengan yang lebih, kalau ada kebenaran yang lebih terbukti benar, kalau ada sesuatu yang lebih terbukti benar ya, daripada sesuatu yang kita yakini benar sekarang, ya kita ambil sesuatu yang baru itu. Artinya identitas yang penting untuk dipegang gue rasa adalah identitas sebagai ya pencari kebenaran. Tapi lagi-lagi itu bukan identitas yang mudah untuk dihidupi, karena yang gue merasa secara psikologis gue punya tendensi untuk, kalau gue udah merasa satu hal itu benar ya gue akan punya tendensi untuk mencari informasi yang menguatkan hal yang menurut gue sebagai kebenaran itu. Katakanlah gue yakin bahwa bumi itu bulat gitu. Ya ketika gue melihat ada konten bumi itu datar, emosi pertama gue adalah, ini konten apa sih, nggak jelas gitu. Artinya terlepas dari bahwa gue percaya bumi itu bulat dengan segala macam evidence-nya, gue punya tendensi untuk oke, mungkin bumi datar itu salah, tapi gue punya tendensi untuk sebelum menyalahkan dia tuh sudah menyalahkan sebelum melihat bukti-bukti yang diberikan gitu. Dan itu yang gue rasa bisa jadi slippery slope dalam banyak hal. Entah pengetahuan soal diri kita, jangankan pengetahuan soal hal-hal di luar diri, pengetahuan soal di dalam dirinya suka salah gitu. Kayak misalkan gue merasa, oh ternyata tidur 8 jam sehari itu harus ya gitu. Tapi kemudian gue dibenturkan oleh beberapa hal lagi. Misalkan hari kemarin gitu, suatu waktu gue tidur cuma 4 jam, tapi
dengan bantuan kopi, oh gue segar-segar juga gitu. Yang mana menunjukkan bahwa oke, mungkin tidur itu esensial, tapi ya kalau lo miss 1-2 hari nggak apa juga gitu. Ada nuans baru yang terbentuk dalam pengetahuan gue soal diri gue gitu. Atau katakanlah ketika gue, banyak hal sih tentang diri yang bisa dieksplor ulang, kayak apa yang kita inginkan gitu. Gue dulu merasa bahwa gue pengen jadi ilmuwan gitu, tapi setelah gue pengen jadi ilmuwan, pengen jadi kayak peraih Nobel gitu-gitu. Tapi setelah gue memperoleh pengetahuan baru, sekarang gue jadi, keinginan gue jadi berubah gitu. Dan artinya bahkan hal-hal terkait diri kita seperti keinginan, seperti cita-cita itu nggak statis gitu. Dan lo harus terus, gue rasa lo harus terus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu gitu. Dan itu sulit karena nggak tahu ya apa penjelasannya kenapa kita tuh kalau sudah merasa satu hal sebagai benar, maka kita akan punya tendensi untuk mencari sesuatu tuh untuk mengkonfirm kebenaran itu gitu, dan um, tidak mencari alternatif. Dan ini sih, itu tantangannya gue rasa buat diri gue dan buat semua orang yang kepingin untuk menjadi lebih benar gitu. Setidaknya gue percaya kebenaran tuh bukan sesuatu yang akan pernah kita capai, cuman gue rasa yang penting adalah untuk di perjalanannya itu untuk terus berusaha untuk lebih benar, atau setidaknya untuk sadar bahwa setiap pengetahuan gue bisa salah. Karena jangankan ini sains yang udah established aja, kayak fisika ya, udah itu dibangun atas asumsi. Kayak ketika orang bicara sains objektif, ya enggak juga. Sains itu dibangun atas dasar asumsi. Lo harus percaya fisika aja, lo harus percaya bahwa ruang waktu itu ada. Lo harus berasumsi bahwa ruang waktu itu ada untuk kemudian bisa 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 mengizinkan hukum-hukum fisika itu untuk eksis gitu. Kayak hukum Newton itu lo harus berasumsi dulu, lo harus percaya dulu bahwa ruang waktu itu ada gitu. Atau apa namanya, kayak biologi, lo harus punya asumsi tertentu dulu sebelum menjalankan sains. Dan ya nggak apa-apa menurut gue. Saya asumsi itu ya, kalau nggak ada asumsi kita nggak akan bisa jalan gitu. Kayak ketika mengkaji suatu pemilu, misalkan pemilihan umum, kita berasumsi dulu bahwa orang itu ada beberapa hal yang membuat orang mau memilih gitu. Pertama, rasionalitasnya dia, kedua ideologinya dia, ketiga apanya dia gitu lah, katakanlah. Mungkin ideologi, keadaan psikologis dia kala pemilu, atau kemudian rasionalitas dia. Artinya ada model, ada asumsi dulu yang kita bangun sebelum melakukan pengkajian terhadap suatu hal. Tapi yang tidak boleh dilupakan dan harus terus diingat adalah bahwa semua itu asumsi. Bahwa asumsi bahwa kita perlu asumsi itu oke, tapi harus diingat bahwa dia hanyalah asumsi. Dan ketika kita melupakan asumsi ketika kita melupakan asumsi dan menganggap dia sebagai kebenaran mutlak, itu yang juga berbahaya menurut gue. Sama berbahayanya seperti itu ekstrem yang satu, melihat asumsi sebagai suatu kebenaran. Ekstrem yang lain adalah melihat asumsi atau suatu kebenaran sains yang sudah diuji berkali-kali dan benar sebagai sesuatu yang nilai kebenarannya lebih rendah dibandingkan orang ngomong di jalan aja gitu. Menurut gue itu juga berbahaya. Artinya gue
menganggap sains itu bernilai meskipun dia dibangun dari asumsi. Tapi itu tadi, harus sadar bahwa dia asumsi dan harus sadar juga bahwa ya dia punya nilai prediktif yang baik juga karena sudah diuji berkali-kali, artinya harus berimbang gitu. Anjing, malah ngomongin muter-muter ya. Cuman itu intinya adalah buat gue adalah kesadaran yang penting adalah tadi menerima pengetahuan sebagai tamu. Kenapa? Karena setiap pengetahuan tuh selalu bisa difalsifikasi kok, selalu bisa disalahin kok. Dulu Newtonian physics dianggap paling benar, tapi kemudian Einstein datang, terus tiba-tiba ada quantum physics datang, dan kita nggak tahu di masa depan apa lagi yang datang. Artinya selalu bisa disalahkan gitu. Jadi jangan pernah melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang benar, sebagai sesuatu yang the truth gitu. Ya jangan. Harus ada tingkat-tingkat kebenaran mana yang kita anggap lebih benar daripada yang lain gitu. Katakanlah gue merasa oh ya gravitasi itu lebih benar daripada orang bilang bahwa ya nggak ada di dunia ini mah, mana ada benda jatuh ke bawah. Ya gue lebih percaya gravitasi daripada orang di warung kopi bilang bahwa benda tuh nggak jatuh ke bawah, benda tuh malah ke atas gitu. Gue lebih percaya gravitasi. Ada tingkatan-tingkatan pengetahuan gitu. Tapi tadi gue merasa perlu untuk selalu sadar bahwa pengetahuan apapun itu bisa salah dan harus terus terbuka. Dan makanya menurut gue ya ruang diskusi itu penting untuk mencoba untuk selalu mengekspos diri dengan ide-ide yang seliar apapun gitu, untuk membuat kita humble dan membuat kita humble aja bahwa anjing gue bisa salah ya, gue kedengeran goblok ya. Dan itu yang penting dan sulit untuk dilakukan, karena tadi itu pun yang masih gue coba cari caranya untuk menciptakan suatu environment di mana gue selalu bisa terekspos dengan pengetahuan yang sebelumnya tidak gue sadari gitu. Itu yang sulit dan itu yang gue rasa kalau kita mau selalu berusaha untuk lebih baik dan lebih benar, yang harus coba untuk dilakukan, untuk terus bertanya, untuk terus nyaman dalam ketidaktahuan, kayak untuk terus nyaman menyimpan pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya selama mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau sampai mati juga kita nggak tahu jawabannya. Harus terus nyaman untuk tidak tahu, gue rasa. Tapi tadi gue rasa ketidaktahuan ada tingkat-tingkatannya juga. Ada bukti-bukti tertentu yang membuat sesuatu lebih terpercaya daripada yang lain, dan itu kita jadikan landasan untuk bersikap. Tapi itu tadi, bahkan dalam landasan kita bersikap dalam kebenaran yang kita yakini benar, harus tetap disadari bahwa ada ruang bagi dia untuk salah. Dan gue kesadaran itu sih yang menurut gue harus terus dipelihara, untuk terus melihat pengetahuan sebagai tamu. Artinya ya jangan langsung ditelan bulat-bulat, dan kalaupun udah ditelan harus disadari bahwa tamu kita hari ini bisa jadi baik, tapi mungkin kalau minggu depan dia makin kelakuannya kayak bangsat gitu ya mungkin harus dibuang juga gitu. Artinya harus terus terbuka terhadap kemungkinan, dan itu sulit, tapi gue rasa itu sesuatu yang pantas untuk dikejar gitu.